bagaimana kampus Adiwisada yang dulunya hanya bisa dilihat melalui media sosial, saat ini Anda sudah menjadi bagian dari Stikes Adiwisada. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Stikes Adiwisada, selamat menjalani perkuliahan di Stikes Adiwisada. Tahun ini Anda masuk pada tahun 2022. Untuk program studi pendidikan keperawatan Anda akan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Berarti nanti 3 tahun ke depan Anda akan wisuda, gitu ya. Kemudian untuk prodi S1 administrasi rumah sakit, negara lain melihat bahwa orang Indonesia punya potensi, tunjukkan itu. Ya syukur kalau nanti setelah lulus Anda bisa bekerja di luar negeri dan diakui keahlian Anda, itu akan membawa adik-adik kelas berikutnya itu akan terbawa. Nanti pasti lulusannya perusahaan akan menyampaikan Anda kerjanya baik, Anda bawa adik-adik tingkatmu ke sini untuk melamar pekerjaan di sini. Itu ada. Waktu itu kalau saya mungkin ada yang tahu ya, klinik mata gitu ya. Pada saat itu saya berada di situ, pimpinannya menyampaikan ke saya. Kebetulan saat itu ada orangnya dan pimpinannya menyampaikan, ini bagus lulusannya, saya puas dengan kerja lulusan Stikes Adiwisada. Bila ada lulusan seperti ini lagi, minta tolong untuk segera memasukkan lamaran ke tempat kerja ini. Sampai seperti itu. Jadi Anda akan menjadi penentu generasi berikutnya dari Stikes Adiwisada. Kalau kita menunjukkan kinerja yang tidak baik, otomatis harus saudara nggak usah ngambil dari lulusan situ. Ini kita lihat itu nggak bagus, bisa jadi yang berikutnya juga nggak bagus. Nah, seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa Anda bisa menjalankan profesi Anda dengan baik, dan itu akan mempromosikan diri Anda sendiri. Tidak jelas arahnya, pasti. Ketika dia dipengaruhi sesuatu, dia akan mudah tergoyah, ya. Karena dia tidak punya pegangan yang kuat di dalam hidupnya. Nah, apa saja sebetulnya nilai di Adiwisada kita akan bahas nanti satu demi satu supaya adik-adik mahasiswa bisa mengenal bahwa nilai-nilai apa yang kalian itu harus pegang, gitu ya. Kalau kuliah di Stikes Adiwisada nggak bisa nawar, nilai-nilai ini perlu dipunyai. Atau nilai-nilai ini nilai-nilai universal. Kemanapun kita pergi, nilai-nilai ini pasti dibutuhkan di mana pun juga, ya. Nah, kita lanjut. Ya, nah kita lanjut. Perkumpulan Adiwisada dimulai tahun 1923. Terus lanjut lagi. Terusnya ini, ya, ini perjalanannya. 1937 berdiri Kapasari. Kemudian Undang-Undang. Jadi sebetulnya rumah sakitnya ini Kapasari dulu yang berdiri, baru Undang-Undang, ya. Kemudian berdiri Akbar yang sekarang jadi Stikes, ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, kalau lihat dari sejarahnya, 1923 kita tidak bisa bayangkan ya, 1923 itu situasinya bagaimana? Internet tidak ada, teleponnya sekarang nanti gitu kan, apa-apa masih telegram, kalau jarak jauh. Sekarang kita bisa bantu apa? Ini pakai pavilion gitu ya, yang bikin poliklinik darurat. Kondisi layanan kesehatan tahun itu kita bisa bayangkan bagaimana belum merdeka di Indonesia, ya. Nah, lanjut. Nah, terus saya langsung ke luar. Nah, kemudian diberi nama ini Tionghoa Iwan, gitu ya. Susui Tionghoa Iwan. Susui itu bahasa Tionghoa, ya. Susui itu suami, ya. Tionghoa Iwan ini apa? Rumah sakit orang-orang Tionghoa, gitu ya. Itu sejarahnya begitu. Nah, kemudian itu tanggal 25 November 1927 diresmikan harus dengan badan hukum, kalau tidak kan dianggap biar, ya, kegiatannya. Jadi berbadan hukum resmi 11 September 29 belum merdeka. Jadi bagaimana panggilan orang-orang saat itu untuk membantu dalam layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, ya. Terus lanjut.
Nah, visinya semua organisasi mesti punya visi. Kalian dalam hidup juga harus punya visi. Sekarang kalian masuk ke Stikes Adiwisada, baik yang masuk ke akademi keperawatan, baik yang masuk di administrasi rumah sakit, pasti punya visi. Visinya apa ya? Kamu mau jadi apa? Seperti itu. Itu semua orang punya visi sama. Di sini nanti kita juga yang baik kita ambil, ya, yang baiknya di kita juga diambil mereka, gitu ya. Oke, ini yang terakhir saya, ya. Nah, sekarang mungkin yang perlu menjadi refleksi bagi kalian itu adalah mengapa memilih Stikes Adiwisada. Jadi kan satu, mengapa memilih bidang ilmu keperawatan, mengapa memilih bidang ilmu administrasi rumah sakit, ya. Lalu mengapa memilih Stikes Adiwisada. Nah, ada tidak sekali kertas dan kalian tulis nama asal SMK atau SMA, ya, nama, lalu nanti diserahkan ke ini ya, ke dosen. Kita mau lihat itu loh, itu harapan loh. Ketika saya bisa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan yang seperti ini, berapa sampaikan aja, ya. Nah, harapan itu kan macam-macam. Satu, supaya saya dapat ilmu yang baik, lalu saya bisa mengaplikasikan itu magang, ya, di rumah sakit yang baik. Nah, itu kan harapan. Lalu juga bisa loh, kalian juga, saya juga kepingin, harapan saya bisa mengaktualisasi lewat kegiatan kemahasiswaan. Apa misalnya? Saya bisa ikut lomba apa atau apa, ditulis, ya, ditulis itu. Ya, itu ditulis. Boleh, keluarkan aja apa yang jadi harapan. Ya, harapan kalian. Oke? Yang empat ini aja cukup ya, supaya ini jadi pertimbangan bagi kami, gitu ya, untuk bisa melihat bahwa kalian punya harapan seperti itu. Stikes Adiwisada sudah merancang seperti itu. Ya, nah kalian punya harapan apa? Nah itu sangat bagus untuk memenuhi harapan kalian juga, gitu ya. Asal harapannya bukan yang enteng-enteng ya. Saya bisa apa? Dari Stikes Adiwisada itu memiliki jaminan untuk atau peluang untuk bekerja di 2 rumah sakit yang dimiliki oleh Adiwisada. Terima kasih, Bro. Ya, tidak mungkin satu pun di bawah sebuah atap itu kemudian tidak menerima dengan lapang dada yang ini, selama bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing rumah sakit itu, gitu ya. Jadi tidak mungkin belum sudah dikatakan udah bisa, nggak mungkin. Ya, ketika peluang itu pasti ada, tapi apakah kalian bisa masuk sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditentukan? Itu yang makanya harus berjuang, harus punya misi untuk bisa tembus ke yang seperti itu, karena misi itu harus dijalankan untuk mencapai visinya. Baru mahasiswa yang lama, dosen Stikes, dosen ARS, dosen pendidikan keperawatan, kita naik kereta sama-sama. Nah, naik kereta itu tujuannya misal ke Jakarta mau, nanti ada ke Sumatera mau, dari sini kita ke Sumatera. Ya, ada yang dari awal berangkat di Surabaya sudah ngantuk, tidur. Bandingkan dengan yang ketika dari Surabaya sampai ke Jakarta, dia happy, dia senang, dia bangga kuliah di atau naik kereta tadi, ya, sehingga dia nggak tidur. Setelah sampai di Jakarta, ya, si A ditanya, apa tadi yang kamu lihat?
Saya melihat dari Surabaya ke Jakarta ada lewat Cepu, lewat Bojonegoro, lewat Jogja. Saya melihat di Jogja ada. Selanjutnya melanjutkan ke S1 sarjana keperawatan. Singkat cerita langsung juga saya melanjutkan S2. S2 di sini ada master. M itu adalah titel S2. Kalau S adalah titel sarjana. Kalau ahli media titel D3, diploma. Dan akhirnya terakhir baru tahun 2022 ini alhamdulillah lengkap sudah titel itu di depan dan di bawah rumah sakit di sebesar besar. Ayo kita bersinergi, ayo kita bersama-sama. Tidak ada kesuksesan tanpa kerjasama yang harmonis antara mahasiswa dan lembaga, antara mahasiswa dengan situs adi usaha. Kita memberikan program, salah satunya program akademik yang akan saya sampaikan nanti. Ada lagi program-program yang lain, misalnya programnya kemahasiswaan. Kemahasiswaan mengharapkan apa? Lulusan dari situs adi saja tidak hanya lulus dari segi akademik, namun mempunyai plus. Disitulah diasah, disitulah difasilitasi potensi yang ditetapkan sesuai dengan profil. Profil dari yang perawatan adalah perawat profesional. Profil sarjana administrasi rumah sakit adalah seorang administrator profesional, di mana dirangkai dalam suatu periode tertentu yang dibagi dalam semester-semester yang sudah ditata dengan mata kuliah, metode, sarana dan prasarana atau media dalam menunjang